Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan makin banyaknya di zaman sekarang orang-orang yang masa bodoh dengan kehidupan lingkungannya. Sifat ini, sifat masa bodoh ini adalah sifat yang sangat buruk jika dilihat dari kacamata adinul Islam. Sifat masa bodoh ini sifat yang sangat bertentangan dengan akhlakul karimah. Dengan kata lain bahwa orang-orang yang masa bodoh dengan lingkungannya, orang-orang yang berakhlakul mazmumah atau berakhlak buruk. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Kita semuanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat masa bodoh ini. Maka pada kesempatan ini Buya akan memberikan solusi. Bagaimana caranya supaya kita selaku seorang muslim tidak bersifat atau berperilaku masa bodoh dengan lingkungan kita. Baginda Rasul di dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fabilisanih, fa illam yastati' fabiqalbihi wa huwa ad'aful iman." Yang artinya barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran di hadapan matanya, melihat kemunkaran, apakah itu namanya dalam hal syahwati, orang bilang itu adalah pacaran, berbuat mesum, atau kemunkaran yang lain, mabuk-mabukan, atau kemunkaran yang lain adalah perjudian, atau kemunkaran yang lain adalah mempertontonkan orang, atau kemunkaran yang lain melihat kita di depan mata kita orang-orang melakukan ghibah dan lain sebagainya kemunkaran. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu, maka rubahlah kemunkaran itu
biadih dengan tangannya. Itu yang paling hebat. Nomor satu, kau melihat kemungkaran dengan tangannya, langsung dirubah. Fa'ilam yastati, maka jika tidak mampu dengan tangannya, fabilisani, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, fa'ilam yastati fabilisani, fabiqalbi, maka dengan hatinya merasa resah, sedih melihat kemungkaran yang ada di hadapannya, tetapi dia tidak bisa merubah dengan tangannya, tidak bisa merubah juga dengan lisannya. Paling tidak dia merasa sedih dan resah. Ya Allah, kenapa anak-anak muda sekarang mereka dengan begitu leluasa, tidak punya rasa malu, berbuat mesum pacaran di hadapan banyak orang. Tetapi aku tidak bisa dengan lisan, apalagi dengan tangan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan mereka sadar, mereka tobat, dan mudah-mudahan ya Allah ada orang-orang yang mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya atau dengan lisannya. Nah, orang-orang yang seperti itu ada aful iman, lemah imannya. Kalau yang berbuat itu resah dan sedih, kemudian berdoa supaya kemungkaran yang dia lihat itu bisa berubah, dan mendoa supaya ada orang lain yang bisa merubahnya, baik dengan tangannya ataupun dengan lisannya, itu disebut ada aful iman, selemah-lemahnya iman. Apa istilahnya kalau ada seorang muslim yang masa bodoh akan kemungkaran itu? Mungkin disebut coplok iman. Mungkin disebut imannya sudah rusak, imannya sudah musnah, imannya sudah lari dari hatinya, atau sudah tidak beriman lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi dengan hadis ini jelas orang-orang yang masa bodoh dengan lingkungan setempat melihat kemungkaran, berdiam diri, masa bodoh, maka itu termasuk orang yang dipertanyakan keimanannya. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang sudah banyak yang masa bodoh, sudah banyak yang nafsi-nafsi, masing-masing hidup. Padahal baginda Rasul memerintahkan seperti itu. Lebih jauh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang lebih bagus, lebih baik ucapannya selain ucapan yang mengajak kepada jalan Allah? Karena secara tidak langsung pada saat kita merubah kemungkaran dengan tangan kita, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan kita, itu sebetulnya orang yang bersangkutan sudah mengajak kepada jalan Allah. Dan itu sudah sebaik-baiknya ucapan,
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya selain orang yang mengajak kepada jalan Allah? Nah, tidak boleh begitu. Karena itu adalah perbuatan tidak baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Nah, pacaran seperti ini tidak ada dalam Islam. Tidak boleh ya, nah. Tidak boleh. Coba sudah, bubar saja. Misalkan. Tentu dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah oleh kamu, oleh kalian, oleh kamu kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara bijaksana, lemah lembut, tidak menggurui, sopan santun dan ada adab-adabnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapan yang paling baik, bagaimana kita mengajak kepada jalan Allah. Tidak boleh masa bodoh. Tidak boleh. Masa bodoh itu sifat yang sangat buruk. Bukan sifat seorang muslim yang baik. Hidup ini harus banyak manfaatnya bagi orang lain. Baginda Rasul bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah baik orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Orang yang berbuat buruk, melanggar aturan agama, kemudian kita mengajaknya kepada jalan Allah, maka luar biasa manfaat kita bagi mereka. Kalau dibiarkan mereka akan celaka. Kalau biarkan mereka akan hancur hidupnya. Kalau biarkan mereka akan rusak masa depannya. Contoh mabuk-mabukan kan itu merusak akal. Suram masa depan anak-anak, para remaja yang mabuk-mabukan. Orang melakukan mesum-mesum itu akan terjadi perzinahan, akan melahirkan anak biologis bukan anak syar'i, menyiksa dirinya nanti. Si ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuannya, karena itu adalah anak biologis. Belum lagi kalau kita berbicara tentang hukum Islam, bagaimana harus dicambuk di hadapan umum. Bagaimana kalau yang nuksan, yang sudah berkeluarga, pernah menikah, atau masih status seorang suami, seorang istri, berzina, dirajam sampai mati. Itu nakalan min Allah. Bagaimana? Begitu besar kita manfaatnya. Bagaimana tidak tertarik kita dengan sabda Rasul, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Bagaimana kita menegur orang yang berjudi, memberitahu orang yang berjudi, karena judi itu menjerumuskan, menghabiskan kekayaan. Begitu. Menang ketagihan, kalah penasaran. Ujung-ujungnya perjudian itu adalah kekotoran, kebangkrutan. Kita sudah banyak manfaat kalau kita mau berucap, mengajak kepada mereka kepada jalan Allah dengan cara yang bijaksana dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Wa amilah sholihan, dan berbuat baik, beramal soleh. Ambil strategi. Contoh, kalau kita melihat pemuda-pemudi
berjajar di selasar masjid, berpacaran mereka. Seorang muslim yang baik akan resah dan terenyuh untuk berdakwah kepada mereka. Maka kita berucap, TTAA tidak boleh begitu. Ini adalah perbuatan tidak baik. Bagaimana kalau misalkan istilahnya itu dilihat oleh anak-anak dan menjadi contoh buruk dengan cara yang baik. Tetapi mereka misalkan melawan, ya jangan urusan orang lain lah, masing-masing saja lah. Belum tentu Anda juga suci, jangan sok suci lah. Sudah dicoba kita dakwah dengan baik dan lemah lembut. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak cukup di sana. Allah dalam surat Fussilat tadi, wa amila sholihan, melanjutkan, dan berbuat amal soleh. Apa yang kita lakukan? Datang ke DKM. Karena memang masjid itu pasti ada pengurusnya. Dialog kita dengan pengurus DKM itu. Sampaikan. Bagaimana Pak? Begini-begini keadaannya, malu kita. Selaku muslim membiarkan orang-orang pacaran di selasar masjid. Kan Bapak ketua DKM-nya juga punya pengurus gimana. Kemudian Pak DKM bilang begini, sudah deh, sudah dinasihati, bahkan sudah diusir-usir. Tapi mereka datang lagi. Makin berani mereka. Masih dalam porsi wa amila sholihan. Maka kita saat itu menyampaikan usulan kepada Bapak DKM. Bagaimana Bapak DKM kalau kerjasama dengan pesantren-pesantren sekitar? Kan pesantren sekitar pasti ada santrinya. Pak DKM, sowan, bersilaturahmi kepada Pak Kiai pesantren itu. Minta bantuan para santri dengan berjamaah banyakkan. Nasihat kepada mereka. Itulah sikap kita dalam rangka wa amila sholihan. Malu kita membiarkan begitu. Bahkan dilanjutkan ayat itu, wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, sesungguhnya aku ini seorang muslim. Harus menempatkan kemusliman yang hakiki dengan cara membersihkan selasar masjid itu untuk kasus ini dari orang-orang yang berbuat tidak baik di selasar masjid. Ya kalau begitu adik mau nggak mengawal kami di sini? Yuk, boleh. Aku antar ke pesantren di sekeliling sekitar pas. Kemudian santri-santri pada datang, banyak kan santri itu. Mereka kalau banyakan itu kan malu, apalagi santri pakai pakaian yang rapi. Mereka duduk di sana, kita juga berhak duduk di sana. Mereka melakukan mesum, kita juga berhak melakukan amal soleh. Ngaji di sana. Ngaji Al-Quran. Kalau seorang muslim atau muslimah yang ngaku muslim, maka dia akan pindah otomatis. Malu dengan ayat-ayat Allah. Itulah yang disebutkan wa amil sholihan dakwah itu. Itu bisa dilakukan, tidak boleh masa bodoh kita. Dosa kita. Apakah kita tidak tertarik dengan sabda Rasul, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, kemudian orang itu mengikuti arahan kita, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang kita ajak itu. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Luar biasa. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita tidak boleh masa bodoh. Kita ini akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti kalau ditanya oleh Allah, mereka yang melakukan maksiat,
Apakah tidak ada muslim yang memberitahu bahwa perbuatan itu tidak boleh? Tidak ada. Kita yang dapat azab dari Allah. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Kita harus mempunyai keberanian dalam berdakwah. Sebagaimana bagian Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, a'udzubika minal ajazi wal kasri, a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung ya Allah dari sifat jubun, sifat pengecut, sifat penakut. Kita harus menjadi pemberani, tapi terukur di dalam dakwah ini. Apalagi kalau kita lebih jauh melihat surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Mesti ada sebagian di antara kalian, segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang tidak mau beruntung dalam hidup ini? Untung dunia dan untung akhirat. Hanya orang-orang yang pintar, hanya orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang yang sadar bahwa kita ini fastabiqul khairat di dunia. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada kemungkaran, yuk berlomba-lomba kita membuat suatu jamaah untuk bisa berdakwah kepada mereka dengan cara yang baik. Itu Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Kalau kita bersifat masa bodoh, nafsi-nafsi kita punya prinsip, biarkan mereka bukan kita. Buya mengingatkan saudara, sekarang kita dengar nun jauh di sana, berita di televisi, orang berzina. Nun jauh di sana, di televisi berita, orang mabuk-mabukan. Nun jauh di sana, ada berita kasus pembunuhan. Kalau kita berdiam diri tidak mau berdakwah, sudah bisa dipastikan pada saatnya nanti akan datang. Pasti, oh, adik kita yang berzina. Oh, kakak kita yang mabuk-mabukan. Oh, akhirnya ibu kita yang dibunuh. Karena selama ini kita membiarkan tawuran di mana-mana tanpa kita mengasih nasihat kepada orang yang tawuran. Kita tidak menyampaikan tentang hukum qisas bahwa nyawa bayar nyawa. Tapi yang justru ada di negara kita masing-masing. Yang bunuh hanya di penjara, tidak dibunuh lagi. Kita tidak memperjuangkan hukum qisas. Sekarang jauh di sana beritanya. Kalau kita membiarkan diri, akan datang waktunya yang dibunuh adalah mungkin ayah kita atau ibu kita. Yang berzina adalah adik perempuan kita. Yang mabuk adalah adik laki-laki kita. Astagfirullahaladzim. Akibat dan azab dari Allah bagi orang-orang yang masa bodoh akan lingkungannya. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran yang lain, dalam surat Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahu. Kalian itu sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk manusia pada umumnya. Selama apa?
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, didasari dengan kalian iman kepada Allah. Itulah sebaik-baik umat Islam itu. Jika amar ma'ruf nahi munkar, didasari dengan perjuangan dari awalnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak melakukan itu, sebaliknya daripada kuntum khairu ummat adalah seburuk-buruknya umat. Tinggal menunggu kita dijajah orang, dihina orang, ditindas orang yang disebut dengan kekharijan. Bagaimana sabda Rasul? Sifat masa bodoh harus ditinggalkan oleh kita. Adapun resiko-resikonya biasa kita hadapi dengan tenang. Termasuk kita ini para ahli ibadah, bapak-bapak misalkan, mau ambil contoh. Pada saat berjalan untuk menuju masjid, pada saat bapak akan melaksanakan sholat berjamaah, ada sesama muslim tetangga kita, ya, di depan rumahnya masih berdiam diri. Ada pemuda masih rame-rame main. Assalamualaikum deh. Yuk dengan bapak ke masjid. Sholat berjamaah derajatnya 27 derajat dibandingkan dengan sholat di rumah. Bapak yuk kita ke masjid sama-sama dengan saya. Berjamaah yang derajatnya, pahalanya 27 derajat. Kita sampaikan juga anak-anak, dek, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Adik-adik, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti meruntuhkan agamanya. Dakwah kita. Jangan masa bodoh. Berjalan sendiri ke masjid, ingin sholat sendiri. Orang macam apa? Muslim macam apa? Tidaklah terenyuh hatinya mengajak orang lain sama-sama berjamaah. Dan kita tahu dia seorang muslim. Ibu-ibu mau berangkat pengajian, ada ibu-ibu yang di depan rumah lagi ngobrol-ngobrol. Ibu, yuk ke masjid sama-sama yuk, thalabul ilmi. Kan bagian Rasul bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslimah. Ya, bagi muslim perempuan juga, muslim dan muslimah. Yuk kita sama-sama ke masjid thalabul ilmi. Yang diajak mau atau tidak mau urusan dia, karena urusan hidayah. Tidak boleh kita memaksa mengajak. Luar biasa. Tidak bisa kita masa bodoh. Sekarang ini kan orang masa bodoh, timbul penyakit yang baru, tidak peduli, apatis namanya. Tambah lagi dengan penyakit futur, penyakit menurun keimanan, menurun semangat kita beribadah, futur. Jadi sifat tidak peduli, sifat apatis, dan sifat futur itu sifat yang buruk. Ya. Para pendengar dimanapun Anda berada, Buya akan cerita tentang seorang kiai di suatu negara yang istilahnya itu mendirikan dakwah marhaban, dakwah dengan kasih sayang. Orang-orangnya yang gabung dalam dakwah itu disebut para mujahid. Dan berdakwahnya bukan saja kepada muslimah, ibu-ibu yang sudah solehah dan bapak-bapak yang sudah soleh. Tetapi para mujahid itu datang ke neklub-neklub, datang ke tempat perjudian, datang ke sekolah-sekolah, mendatangi kepala sekolah untuk berdakwah.
ke anak-anak supaya tidak tawuran, supaya anak-anak mendirikan sholat. Datang ke pasar-pasar di mana banyak sumpah serapah, mengurangi timbangan dan takaran. Berikan nasihat. Datang kepada para pegawai karyawan, karyawati di kantor, terutama para pegawai negeri yang kadang-kadang menanti-nantikan pekerjaan. Harusnya mulai bekerja tetapi mulai bekerja jam 10. Kadang-kadang mereka pagi-pagi sudah bermain catur, main kartu. Para mujahid datang ke kantor itu. Yang sampai kita istilahnya itu memakan gaji buta. Digaji dari uang rakyat tetapi kerja seenaknya. Datang ke tempat-tempat ibu-ibu yang nunggu-nunggu sekolah itu. Karena banyak yang gibah, kita usulkan baca Al-Quran. Atau diskusi keagamaan. Itu namanya dakwah marham. Dakwah dengan kasih sayang lemah lembut. Datang ke tempat-tempat ziarah di mana mereka banyak yang justru meminta ke kuburan. Dikasih tahu yang sudah mati itu justru bukan diminta doanya tetapi doakan. Lamagfilahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Lamagfilaha warhamhu wa'afihi wa'fu. Itulah dakwah marham. Seandainya dakwah marhamah ini disadari oleh pemerintah setempat, pasti akan mendapat dukungan dari kepolisian, juga dari TNI. Karena mereka punya perangkat, kalau kita hanya punya ucapan. Yang bisa dengan tangan adalah mereka, meskipun juga para mujahid dakwah marhamah ini bisa dengan tangan. Orang-orang yang judi didatangi dengan lemah lembut, dikasih pelajaran, Bapak masa uang dari pagi sampai sore. Mencari uang begitu susah payah, kok malam-malam dihabiskan dengan cara berjudi. Anak dan istri Bapak sudah menunggu di rumah. Kasihlah mereka barang yang halal. Karena perjudian itu hanya halayalan dan istilahnya itu hanya spekulasi. Menangnya satu kali, kalahnya berpuluh-puluh kali. Sadarlah Bapak dan sebagainya. Kemudian kartunya diberikan kepada kita para mujahid. Dan mereka mengucapkan terima kasih atas dakwah lemah lembut yang kita sampaikan. Seandainya di berbagai negara banyak para ulama yang sama dengan ulama yang bersangkutan, insya Allah paling tidak berkembang bertambah banyak kemungkaran-kemungkaran di tiap negara. Karena kita ini bukan mengurus orang-orang yang soleh saja, ahli masjid, majelis taklim. Tapi bagaimana kalau mereka suatu saat meminta pertanggungjawaban di akhirat kelak? Ya, kalau kita lihat terminal di tiap negara, aduh, itu banyak sekali kemaksiatannya. Kalau tidak main perempuan, main kartu, juga bisa disertai dengan mabuk-mabukan. Siapa yang ngurus mereka selain kita? Janganlah kita bersifat masa bodoh. Jadilah orang yang care, perhatian atas lingkungan ya, di dekat kita. Baginda Rasul bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kita. Sudah tidak dianggap lagi seorang muslim oleh baginda Rasul. Kalau kita seorang muslim bersifat masa bodoh, tidak care, tidak ikut berdakwah, maka orang itu bukan termasuk bagian daripada kita. Artinya sudah tidak dianggap muslim lagi. Kita ini hidup harus banyak berjasa kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan dengan ceramah Buya ini, solusi dari Buya kita terus berdakwah. Bismillah. Jangan takut kalau kita berdakwah di kantor. Ya. Jangan takut. Kita tidak boleh punya penyakit wahan. Apa itu punya wahan? Hubbu dunya wa karahatul maut. Takut ya, hubbu dunya, cinta dunia yang berlebihan, dan takut mati. Takut dicabut jabatan. Takut dipecat kalau kita berdakwah. Di kantor kita kalau kita melihat kemunkaran. Jangan takut. Karena rezeki itu bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya.
Yang baiknya adalah, yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang buruknya dari hawa nafsu sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.